Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan praobservasi sebelum nanti saya memasuki kelasnya Bu Dike untuk melakukan supervisi akademik. Harapannya dari percakapan praobservasi ini nanti bermanfaat ketika Bu Dike melaksanakan observasi dan nanti kita akan refleksi di akhir. Setelah observasi nanti ada pasca observasi, kita akan melakukan refleksi ya Bu Dike dari pembelajaran yang sudah Bu Dike laksanakan. Baik Bu Dike, dalam sesi praobservasi ini kita ngobrol santai saja. Nanti Bu Dike utarakan semua apa yang menjadi rencananya Bu Dike, dan mungkin nanti Bu Dike juga bisa mengutarakan apa sih kekhawatiran Bu Dike sebelum Bu Dike melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, Bu Dike. Sebelumnya maaf, ya, Bu Dike adalah salah satu guru matematika di lembaga saya, yaitu di SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Bu Dike, saya mau tanya ini, tujuan pembelajaran dari Bu Dike di kelasnya Bu Dike nanti yang akan saya observasi itu apa? Ya, jadi nanti saya akan mengajar materi eksponen atau bilangan bertahap. Kalau tujuan pembelajarannya, saya pengen anak-anak itu bisa mengerti sifat-sifatnya eksponen, terus cara pengerjaannya, operasi dari eksponen, juga penerapan eksponen ini. Kan nanti juga saya mengajar di TKJ, kebetulan kan sekolahnya SMK, jadi saya mengajarnya matematika itu disesuaikan dengan jurusannya. Kalau misalnya di TKJ, teknik komputer jaringan, bilangan eksponen itu nanti nyambung sama bilangan Gmail. Jadi tujuan pembelajarannya Bu Dike bagaimana anak-anak nanti dapat menerapkan bilangan eksponen ini di pembelajarannya, khususnya di jurusan, dan juga mungkin di kehidupan nyatanya. Seperti itu ya Bu Dike ya. Ini kan Bu Dike sudah punya tujuan ini ya. Untuk mencapai tujuannya Bu Dike dalam pembelajaran ini, apa saja yang Bu Dike siapkan? Itu saya menyiapkan SPP pastinya, terus media pembelajarannya pakai video, mantik, laptop aja ada mantik, terus belajarnya dari buku, dari bukunya, juga dari uangnya. Kan sudah punya ini ya senjatanya ya, Bu Dike sudah punya RPP-nya. Di RPP itu pasti Bu Dike sudah merencanakan pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup ya. Bahkan Bu Dike juga sudah menyiapkan sumber belajarnya, kemudian LKPD dan lain-lain. Yang Bu Dike siapkan itu rencananya strategi yang mau dilakukan Bu Dike nih dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu. Ya, jadi strategi yang saya pakai pendekatan saintifik. Untuk metodenya, saya menggunakan diskusi satu dasar. Jadi nanti anak-anak itu diarahkan dalam sebuah diskusi kelompok-kelompok kecil. Nah, di kelompok-kelompok itu saya membaginya secara heterogen. Jadi ada anak yang besar, ada anak yang mungkin kemampuannya masih rendah. Kenapa? Karena saya menggunakan kelas banding. Karena kita kan di SMK itu ya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya saya menjelaskan, kadang kurang paham gitu. Mereka lebih senang ketika temannya sendiri yang menjelaskan gitu. Jadi dibuat tutor soalnya gitu. Jadi nanti dari pembelajaran yang dilaksanakan Bu Dike nanti, Bu Dike akan mengemas pembelajarannya itu diskusi ya Bu Dike, pengelompokan dan diskusi, di mana diskusi ini diskusi yang anggota kelompoknya heterogen, dengan tujuan anak-anak yang kurang, kemampuannya kurang, itu nanti akan dibantu oleh temannya yang sudah bisa. Jadi Bu Dike menggunakan sistem tutor sebaya ya. Baik, dari apa yang sudah dijelaskan Bu Dike nih ya, Bu Dike sudah punya tujuan pembelajaran, kemudian Bu Dike sudah punya persiapan mulai dari RPP, bahan ajar sampai LKPD. Kemudian Bu Dike juga sudah punya strategi apa yang akan Bu Dike laksanakan di pembelajarannya Bu Dike. Di sini kan pasti ada dari awal kegiatan pendahuluan sampai akhir kan ada proses ya Bu Dike ya. Bu Dike kan paham ada keterampilan seorang guru mengajar. Nah,
Eh, dari banyak keterampilan itu, kalau tidak salah 8 keterampilan ya. Dalam pembelajaran ini area mana ya, keterampilan mana yang ingin Butika kembangkan? Jadi saya pengen mengembangkan lagi keterampilan dalam diskusi kelompok kecil. Keterampilan Butika dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Ya, mungkin karena tadi kan Butika bilang strategi Butika adalah pengelompokan secara heterogen dan tutor sebaya. Tapi Butika di sini ingin lebih memaksimalkan kegiatan tersebut dengan bagaimana sih Butika dapat memimpin itu diskusi kelompok-kelompok kecil itu biar bisa lebih maksimal gitu ya Butika ya. Harapannya Butika dari apa yang Butika rencanakan ini? Harapannya Butika apa sih yang akan diperoleh di akhir gitu? Saya maunya jadi teman-teman yang kemampuannya masih rendah, dia bisa mengejar teman-temannya yang kemampuannya sudah lebih tinggi dibanding dia. Dan yang kemampuannya tinggi, dia nggak kritis untuk mau mengajarin teman-teman. Jadi mereka bisa bareng-bareng untuk paham. Karena kita mengingat dari kata pandemi kemarin, karena belajar online ya. Jadi kemampuan mereka dalam matematika itu sangat minim sekali. Bisa aja anak kalian masih bisa, untuk penjualan mereka masih kurang. Jadi saya pengen setidaknya ketika nanti anak-anak lulus dari SMK sini, mereka sudah punya dasar-dasar matematika yang bisa mereka pakai. Kita memang ya dampak pandemi itu sangat kita rasakan ya. Kita kan di kelas di apa itu jenjang yang tinggi itu merasakan sekali anak-anak yang masuk itu memang kemampuannya itu banyak yang tidak seperti dulu. Jadi karakter anak itu beragam ya Butika. Ini strateginya Butika untuk ini apa itu namanya mengatasi keanekaragaman karakteristik dari murid ya Butika ya. Apakah Butika tidak ingin mencoba untuk mengelompokkan anak-anak itu sesuai auditori, kemudian apa itu namanya kinestetik dan visual? Jadi sebenarnya dalam diskusi tadi sebenarnya juga saya sekalian melihat mana anak-anak yang kemampuannya lebih ke kinestetik, kemampuannya lebih ke visual, sama auditori. Jadi nanti mungkin untuk selanjutnya dari hasil ini dan hasil pembelajaran diskusi nanti saya akan fokuskan biar pembelajarannya lebih efektif kan. Oh iya, berarti ini sekalian untuk observasi anak-anak memetakan kemampuan anak-anak ya Butika. Butika, tentunya kan Butika dalam proses tadi, proses pembelajarannya kan sudah dibuat sedemikian rupa ya untuk mengatasi keanekaragaman karakter. Nah di sini kan pasti akhir pembelajaran itu ada yang namanya penilaian. Ya, lah untuk penilaian sendiri Butika nanti akan mengemasnya seperti apa? Nah untuk penilaian di akhir biasanya saya memberikan ulangan harian. Nah ulangan harian itu saya dapatkan ketika diskusi tadi. Saya melihat siswa mana yang kemampuannya masih rendah, siswa mana yang memang dia sudah berkompeten. Dan soalnya itu akan saya bedakan. Jadi untuk anak yang kompetensi rendah, grupnya juga saya turun minta ilmu, dia memang sudah paham materinya, grupnya juga saya akan naikkan. Jadi soal yang diberikan dari anak-anak itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk mengerjakan sesuatu hal yang sama semuanya, karena memang kita harus paham ya Bu ya, sebagai guru memang karakteristik murid itu harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Jelas luar biasa sekali yang direncanakan sama Bu Tika. Semoga nanti ketika observasi di kelas saya bisa melihat ini nih yang sudah direncanakan Bu Tika, yang sudah dikemas Bu Tika. Semoga nanti jika ada apa itu Bu Tika, ada kekurangan ya, kita semua pasti punya kekurangan pasti ya. Nanti mungkin bisa menjadi perbaikannya Bu Tika dan bermanfaat di pembelajarannya Bu Tika ke depannya. Terima kasih sekali Bu Tika ya untuk obrolan sebelum saya melaksanakan observasi di kelasnya Bu Tika. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bella, Dea Santika, Dedi Ayu, Dika, Emilia, Elsa, Yani, Tika Putri, Hafsa, Jihad, Maulana Yusuf Fatoni, Indra Purnama, Revansa, Fadli, Reva Amelia, Livea, Rizky Ramadhani, Syama, Tina Dayani, Naima, Yantia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi eksponen. Ada yang tahu eksponen itu apa? Enggak? Kalau tidak tahu, kalau enggak, kalau gitu, silakan disimak dulu video itu tentang eksponen. Biar kalian bisa menjelaskan eksponen itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita saat ini kan. The first thing to know is that in the most fundamental sense, computers really only understand two things: numbers 1 and 0. This language, made up of just decimal system. The decimal system is a base 10 number system. We use the decimal. Binary works in a similar way, except since we only have two numbers, we go. That's 1. Now we've run out of options, so we have to use another digit to get 1, 0, 1, 1. Now we've run out of possibilities again, so we have to use another digit. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Now we've run out of options again, so we have to add another digit to get 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. You get the idea. And if you don't, it probably doesn't now. So why are we talking about this at all? Are we ever going to have to convert from binary to decimal or vice versa? Probably not. Oke, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan kira-kira? Silakan yang berani maju boleh. Ya boleh Bella kalau mau maju. Oke, terima kasih. Jadi dari video tadi, eksponen itu ini ada pangkatnya. Kalau misalnya 2 tambah 2 berarti 2-nya dikalikan saja. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bukan 3 kali ini salah. Ya, eksponen itu yang atas. Oke? Oke, paham kalau eksponen ini? Oke, kalau misalnya tentang biner, misal Butiko punya angka 65. Berarti mengubah dari 65 ke biner ada yang bisa? Bisa nggak? Oke, pertama kita bikin sebuah tabel. Dari 2 pangkat 0 ya. Terus habis itu 2 pangkat 2. Nah, dulu 2 pangkat 2. Sekarang silakan membuat kelompok menjadi 5 atau 6 siswa. Satu kelas dibagi jadi 5 kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok sekarang. Di sini kita punya LKPD, lembaga kerja Akademika. Materinya masih tetap sama tentang eksponen dan
Silakan diperhatikan kembali untuk mempresentasikan. Untuk foto 5 silakan. Dari kelompok 5 sudah menjelaskan apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, silakan kelompok 5 untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi hari ini apakah sudah mempelajari? Sudah. Jadi pelajaran eksponen ini akan sangat berguna kalau misalnya dalam jurusan kalian itu di bilangan apa lagi? Nah, bilangan biner itu dasar dari pengembangan IT ya. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar mengubah dari, kalau ini kan desimal ke biner. Minggu depan kita akan belajar dari biner ke desimal. Silakan dipelajari dan disiapkan materinya. Saya tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tika. Waalaikumsalam. Dan kabarnya Bu Tika gimana ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Tika. Bu Tika, kita kemarin sudah melaksanakan observasi. Sebelum saya masuk ke kelas Bu Tika, saya juga sudah melaksanakan observasi masuk di kelasnya Bu Tika ketika pembelajaran kemarin. Saat ini saya mau bertanya nih sama Bu Tika, setelah apa yang sudah dilaksanakan Bu Tika kemarin di pembelajaran, menurut Bu Tika pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Tika kemarin mengantusias muridnya bagaimana Bu Tika? Jadi untuk pembelajaran kemarin, menurut saya masih ada kurang lebih ya. Antusiasnya ini awalnya memang bersemangat. Karena kita sudah setengah jam ke atas itu mulai fokusnya mulai hilang, mulai rame, gitu. Bu Tika, Ya. kita kan akan melaksanakan bincang-bincang santai lah ya Bu Tika ya. Dari apa yang akan kita obrolkan ini dalam obrolan kita, harapannya Bu Tika apa ini? Ternyata dari obrolan kita nanti, saya bisa menggali lagi potensi saya yang seharusnya bisa lebih baik untuk mengembangkan ternyata menjadi kekurangan itu ya. pasti ada. Jadi dari bincang-bincang ini kemungkinan saya berharapnya nanti ada yang bisa diperbaiki lagi dari diri saya, kemudian juga bisa yang baik dan menyenangkan ya karena Baik, luar biasa sekali. Bu Tika masih muda, tapi cita-citanya luar biasa. Jadi obrolan kita nanti, Bu Tika berharap dari obrolan kita nanti, Bu Tika bisa lebih baik lagi dari apa yang saat ini sudah dilakukan Bu Tika dalam pembelajaran. Gitu ya Bu Tika ya. Menurut Bu Tika selama proses pembelajaran, bagaimana sih murid-murid di kelasnya Bu Tika itu? macam-macam juga. Iya. Sangat macam-macam. Kalau misalnya pembelajaran mungkin awal-awal gitu mereka masih suri, masih wah pembelajaran nih baru-baru masih senang, pembelajaran masih menyenangkan. Tapi nanti di menit-menit beberapa saya berasa boring pembelajarannya udah mulai pecah, mulai rame sendiri, mulai ngobrol sama temennya.
memang awal-awal ya kan semangat baru masuk. Terus menurut ketika apa sih penyebab anak itu kok bisa gitu ya? Lama-lama itu fokus dan konsentrasi mereka itu hilang gitu. Seperti yang dikatakan gitu. Jadi menurut saya kan kemarin masih kurang masih motivasi belajar karena anak itu kan kelewat itu ya. Kalau itu kelewat, jadi nah hal yang kayak itu mungkin sepertinya hal yang kecil, tapi ketika itu dilakukan terus, dan yang menyebabkan kemakan yang besar ya namanya. Jadi pulang, jadi terus habis itu Apa yang Budika tadi di awal motivasi gitu. betul Motivasi belajar yang bagaimana ini Budika yang menurut Budika tadi kan Budika bilang mungkin di awal pembelajaran saya belum memotivasi anak-anak. Motivasi yang bagaimana ini yang dimaksud sama Budika? mungkin motivasinya karena kita sekolah di SMK itu ya. Jadi ketika sebelum pembelajaran saya harusnya memberikan pembelajaran ini nanti gunanya di sini karena kita mau di kehidupan harian. Jadi bentuk cara nyatanya biar mereka berarti aku harus belajar ini biar nanti ketika nanti aku di kehidupan selanjutnya aku bisa. Jadi di awal pembelajaran motivasi murid bahwa sebenarnya pembelajaran yang dilaksanakan yang akan dilaksanakan ini nanti berguna loh, ada korelasinya dengan jurusan dan dengan kehidupan nyata gitu. Iya, luar biasa sekali begitu. Terus kira-kira nih begitu, apalagi nih yang bisa digunakan agar konsentrasi murid di dalam kelas itu kembali begitu. Mungkin ya, saya ICT dengan itu juga punya tempat di Fatmawar dulu sejenak bisa dari nakal atau bisa kita ada teman-teman yang ingin menyenangkan untuk mereka, jadi kembali lagi semangatnya. Benar sih, luar biasa, benar sekali berpikir. Jadi kadang itu kan memang ya anak-anak itu suka hilang fokus banyak belajar. Apa yang Budika bilang tadi, selain motivasi ada juga tadi dikasih SBT gitu. Iya. Kemudian apa yang akan Budika lakukan di kelasnya Budika? Jadi kan Budika sudah bilang ini mungkin saya sudah ini lah. Budika setelah ini apa yang akan Budika lakukan? Ya itu tadi ketika sebelum pembelajaran saya lebih menyiapkan semangatnya anak, motivasinya, motivasi belajarnya. Terus ketika nanti fokusnya sudah mulai hilang, saya juga suka memberikan fokusnya anak untuk memberikan pembelajaran lagi. Terus Budika, selain apa yang sudah dibilang tadi kalau masalah konsentrasi umur, apakah di kelas gimana nih hasil dari pembelajarannya kemarin kan pastinya saya lihat kemarin ada diskusi dan sebagainya. Apakah hasil yang dicapai siswa kemarin atau dicapai murid kemarin itu menurut Budika sudah sesuai harapannya Budika atau belum? Nah, fokusnya tadi itu ya. Iya. Jadi ketika diskusi saya merasanya memang semangat ya. Sudah juga ada hal yang harusnya saya sampaikan dulu kan. Kayak contohnya ayo diskusinya dengan ini. Ketika nanti kamu diskusi, jangan lupa untuk setiap anak harus berani menyatakan pendapatnya. Kalian belajar komunikasi juga, belajar berani juga, percaya diri, gitu. Terus begitu menurut Budika nih ya, kan itu tadi kan berhubungan dengan apa itu namanya bagaimana Budika dalam membimbing siswanya anak. Menurut Budika seharusnya kalau kita ada itu ketika kita membentuk pembelajaran dengan kelompok dan diskusi itu apa sih yang harus kita lakukan agar diskusi itu berjalan dengan lancar, baik dan akhirnya mereka bisa mendapatkan output dari apa yang didiskusikan menurut Budika. yang sebenarnya saya harusnya dulu kan sekarang harus bisa menjadi pada tangan. Jadi ketika
ketika mereka diskusi, saya juga bisa membimbing mereka. Saya bukan cuma satu kelompok, tapi bisa menyeluruh. Jadi semua kelompok merasa, oh aku ada gurunya, jadi ketika aku salah ya berarti guru kita nih yang bisa mengulang. Tapi yaitu mereka bisa membaca sendiri, dapat mereka salurkan, dan juga bisa menyimpulkan dari apa yang sudah dapat itu dalam sebuah aplikasi. Jadi ketika mereka mulai salah atau ya salah gitu ya menjelaskannya, itu saya tetap untuk membantu kembalikan lagi ke di pendampingi secara utuh dan penuh ya. Itu banyak kelompok tapi ketika berusaha untuk hadir di setiap kelompok membimbing jaringan diskusi dan memastikan bahwa diskusi itu benar-benar berjalan dengan lancar seperti itu. Di akhir pembelajaran ketika melihat respon dari guru ketika saya bahagia, suka, ataukah bagaimana gitu, apakah ketika kemarin sempat melihat itu atau berpikiran itu atau tidak? Nah itu Bu, kalau misalnya saya itu ya sebenarnya saya waktu kemarin kayak masih melihat aja, masih meraba-raba gitu. Oh kayaknya pelajarannya aman, kayaknya anak tidak suka. Dari mimik wajahnya dan antusiasnya begitu ya. Terus begitu. Nah seharusnya bisa makan di kajian. Iya. Ini rencananya ini. Saya punya rencana ini. Oh iya. Saya ngerti timbal baliknya mereka ketika pinggirnya senang atau enggak. Jadi saya kan pakai tulisan dan pertanyaan, jadinya mereka bisa menuliskan saya kasih semua nanti menulis 3 kata untuk menjadi ini atau gimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran kalau dari perasaan Roda putih. ya Roda masih putih. Nah itu saya pengennya yang Ya itu bagus itu begitu. Jadi di akhir pembelajaran apa itu namanya refleksi bersama murid dari apa yang sudah dilaksanakan. Berarti kita kan ini tadi sudah banyak sekali nih kita ingin melakukan perubahan. Bahkan konkretnya begitu setelah ini kan sudah kita kan sudah tahu sendiri nih ya apa saja yang perlu kita tingkatkan dan sebagainya itu berarti. Nah rencana konkretnya begitu agar apa yang sudah tadi ketika ngomongkan itu nanti menjadi lebih baik dan lebih baik lagi apa begitu? saya harus Ya, saya harus banyak-banyak mencoba yang baru atau mungkin belajar lama bisa dari baca referensi, bisa dari juga dan juga dari rekan sejarah dunia juga dari apa nih kira-kira pembelajaran yang bisa senang sekali di dalam bahasa Indonesia. Oh anak sukanya kayak gini, kalau saya coba bisa atau terus mencoba dan mencari referensi yang begitu. Baik begitu. Komitmen itu, komitmennya ke depan, begitu akan melaksanakan itu bagaimana? Saya apalagi buat pribadi karena pada sering biar ketika nanti mereka sudah lulus dengan bahasa yang dibutuhkannya ada di Amin, ya begitu ya. Mulia sekali cita-citanya begitu ini yang masih muda tapi sudah luar biasa begitu. Dari yang sudah kita obrolkan tadi ketika apa yang begitu rasakan? Ketika kan tadi sudah menggali sendiri ya apa yang menjadi selama ini ternyata seperti ini begitu juga harusnya saya seperti ini dan saya berkomitmen untuk setelah itu semua apa yang begitu rasakan? Saya kemarin karena membuka itu ya ternyata sebenarnya mungkin saya punya potensi tapi kalau misalnya dari bicarakan seperti ini saya mungkin akan terjadi akan muncul bagi saya gitu. Jadi dari obrolan ini sudah mendorong saya untuk memperbaiki lebih baik lagi